Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Delia Puspita Damayanti, NIM 190810307, Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya mengatasi overthinking. Nah, tapi sebelum kita membahas bagaimana caranya, mari kita mengulas sedikit mengenai pengertian overthinking sendiri. Nah, jadi overthinking terdiri dari dua suku kata, over dan thinking. Over artinya berlebih dan thinking artinya pikiran. Jadi, overthinking adalah memikirkan suatu hal secara berlebihan dan berlarut-larut. Dia bisa mikirin tentang masa lalu yang udah berlarut, bisa juga mikirin kekhawatiran di masa depan. Kemudian, menurut salah satu artikel pada jurnal Postmedia mengatakan bahwa overthinking juga termasuk ke dalam psychological disorder atau gangguan psikologis karena dapat membuat kecemasan pada penderitanya. Seseorang yang memiliki kecemasan berlebih dapat menimbulkan sakit fisik. Overthinking juga sering disebut paralisis analisis, di mana orang tersebut terus-menerus memikirkan suatu permasalahan tanpa menemukan solusi. Nah, dari pengertian tersebut, sebenarnya overthinking ini juga dapat menimbulkan dampak positif ya teman-teman, seperti kita dapat lebih mudah untuk berintrospeksi diri. Namun juga menimbulkan dampak negatif yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk dampak overthinking sendiri yaitu seperti stres, insomnia, sulit berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, panic attack, cemas, bahkan depresi. Nah, ini yang harus diwaspadai nih teman-teman. Depresi ini dapat memicu terjadinya gangguan mental. Kemudian dari pengertian dan dampaknya sendiri, lalu bagaimana sih cara mengatasi overthinking? Nah, jadi cara mengatasi overthinking yang pertama yaitu relaksasi latihan pernapasan. Nah, di sini coba teman-teman relaksasikan tubuh, pikiran, emosi teman-teman. Karena apa? Karena overthinking ini dapat terjadi karena tubuh secara fisik, psikologis, dan emosional itu sebenarnya lelah, tetapi tidak mau beristirahat, tidak mau berhenti sejenak, tidak mau mengeduh sebentar gitu. Jadi terus berputar, terus berjalan gitu hingga menghabiskan tenaga. Nah, jadi dengan merelaksasikan tubuh dan juga diseimbangkan dengan pola tidur yang cukup dan olahraga yang teratur. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada berpikir positif. Jadi, cobalah teman-teman mengalihkan pikiran yang mengganggu dengan kegiatan yang disenangi, seperti melakukan aktivitas hobi. Nah, misal nih, berenang, bersepeda, membaca, jalan-jalan, atau menghirup udara segar di depan rumah gitu. Tetapi juga tidak lupa teman-teman tanamkan fondasi kata-kata mutiara itu aku pasti bisa pada diri sendiri. Nah, siramlah kata-kata positif pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu berikan ruang pada diri sendiri. Nah, ini merupakan kesempatan untuk teman-teman dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Maka cobalah mengenali diri sendiri lebih dalam. Nah, jadi cobalah teman-teman
gali, teman-teman angkat potensi apa sih yang ada di diri teman-teman, karena setiap individu, setiap manusia itu memiliki potensi, memiliki bakat sendiri-sendiri. Jadi cobalah galilah, angkat potensi yang ada pada diri teman-teman. Kemudian yang keempat, berdamai dengan masa lalu. Nah, coba teman-teman hilangkan pikiran dan perasaan seperti seandainya dulu aku gini, ya pasti gini. Atau seandainya dulu aku gitu, pasti gitu. Please, tolong coba teman-teman hilangkan pikiran dan perasaan seperti itu. Karena hidup itu seperti air yang mengalir ya teman-teman. Jadi teruslah mengalir, teruslah berjalan. Nah, kemudian yang kelima, yaitu ada belajar menerima kegagalan dan kenyataan. Hidup itu seperti tangga berjalan. Pasti ada naik dan juga pasti ada turun. Jadi seperti eskalator. Jadi teman-teman tidak perlu terburu-buru karena semua sampai pada tujuan, akan sampai pada harapan sesuai dengan waktu dan yang tepat gitu. Nah, jadi ini poin yang paling penting yaitu bersyukur. Jadi teman-teman itu harus bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Berikanlah kata-kata positif pada diri sendiri setiap bangun tidur, mau tidur, setiap akan melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas, nah seperti itu. Selalu katakanlah terima kasih pada diri sendiri. Karena apa? Karena bersyukurlah diri kita sudah sampai di titik ini. Karena kita hebat, telah melewati begitu banyak rintangan yang menghadang, melewati bebatuan-bebatuan, kerikil, nah segala macam itu kita dapat melewatinya hingga sekarang berada di titik ini. Oleh karena itu, bersyukur itu merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi cobalah selalu bersyukur di setiap apapun keadaan. Nah, kemudian dari kegagalan dan juga pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lampau, jadikanlah motivasi untuk kita, untuk diri kita dapat terus berjalan ke depan gitu. Nah, karena memang pada dasarnya manusia itu egois ya teman-teman. Hanya sedikit, bahkan sangat sedikit seorang yang hidup dan bersosialisasi tanpa dasar rasa ego yang tinggi. Karena semua tindakan manusia, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik, bertujuan untuk memuaskan diri sendiri. Nah, jadi daripada kita beroverthinking, pikiran kita kemana-mana dengan hal yang belum pasti, lebih baik kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Nah, dan juga ketika kita sedang merasa capek ya, lagi penuh pikiran, nah, coba kita melakukan cara-cara mengatasi overthinking ini tadi. Sekian dari saya. Jadi stop memikirkan suatu hal secara berlebihan. Sayangi jiwa dan raga, semua akan baik-baik saja. Jadi teman-teman harus selalu dapat berjalan melewati segala rintangan dengan tubuh secara fisik, psikologis, emosional, secara positif ya teman-teman. Nah,
kalian dan terima kasih.